Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Hari ini, hari yang cerah ini, saya akan membedah persyaratan pra-prala untuk teman-teman sekalian. Barangkali dari teman-teman ada yang belum mengerti atau masih bingung mengenai persyaratan yang sudah kalian tahu mungkin. Tapi sebelum itu saya mau berbagi dulu untuk beberapa hal yang perlu kalian tahu sebelum menyiapkan persyaratan untuk pra-prala. Nah, hal yang pertama yang harus kalian siapkan untuk persyaratan pra-prala adalah kalian harus memiliki dokumen kiper. Seperti ini contohnya. Ya, dokumen kiper apa saja yang barangkali kalian punya di rumah, pakai aja dulu, nggak apa-apa, nggak perlu harus beli. Kenapa saya bilang harus punya dokumen kiper sebelum kalian menyiapkan? Karena nanti dokumen kalian itu nggak cuma sekali digunakan, bisa berkali-kali, bisa kalian gunakan lagi untuk kedepannya. Jadi dokumen keeper ini berfungsi penting untuk memperlancar dan mengamankan dokumen kalian. Setelah kalian memiliki dokumen keeper, yang kedua kalian harus punya satu flash disk khusus untuk menyimpan dokumen kalian. Seperti ini. Flash disk khusus yang terkhususkan untuk menyimpan dokumen-dokumen kalian. Kenapa saya bilang flash disk? Karena saya menemui banyak rekan saya atau teman saya yang filenya itu entah disimpan di mana. Jadi setiap kali mau digunakan harus scan lagi atau cari di HP lagi. Jadi menurut saya kurang bisa cepat gitu. Kalau mau cepat dan efisien ya pakai ini, khusus untuk dokumen kalian. Nah, setelah kalian punya dua hal tersebut, kita langsung ke persyaratan untuk pra-pralanya. Jadi persyaratan pra-prala itu kan ada aturannya, seperti contohnya harus PDF, harus JPEG, JPG maksud saya, dengan ukuran minimal 200 KB, maksimal 500 KB. Nah, seperti itu. Mungkin bagi teman-teman itu terdengar rumit. Ya, mungkin benar kalau rumit pas di awal. Tapi untuk berikutnya nanti sudah terbiasa, akan biasa saja. Nah, kita langsung ke persyaratan yang pertama, KTP. Jadi teman-teman mulai harus menyiapkan KTP kalian dalam bentuk fotokopi dan dalam bentuk scan. Nah, jangan lupa scan-nya itu minimal 200 KB dan maksimal itu 500 KB. Jangan lebih dari itu. Karena kalau nanti lebih dari 500 KB, teman-teman akan disuruh ulang untuk mengumpulkan persyaratan lagi. Jadi usahakan untuk scan yang maksimal tidak lebih dari 500 KB. Persyaratan kedua adalah akte kelahiran. Sama seperti KTP, akte kelahiran ini juga kalian harus siapkan dalam bentuk soft file dan dalam bentuk hard file atau fotokopian. Untuk scan-nya sama, di maksimal di angka 500 KB dan minimal 200 KB. Nah, untuk yang ketiga adalah sertifikat BST kalian. Nah, sertifikat BST ini sangat penting karena sertifikat BST ini adalah induk dari sertifikat lain. Kalau kalian belum punya BST, kalian nggak akan bisa untuk ambil sertifikat lain. Nah, untuk ketentuannya sama. Sertifikat ini kalian harus siapkan dalam bentuk soft file dan hard file. Untuk soft filenya kalian aturannya sama, minimal 200 KB, maksimal 500 KB. Nah, untuk yang berikutnya adalah surat kesehatan. Nah, surat kesehatan ini kalau dulu saya dapat ketika saya tes kesehatan di PIP Semarang dan diurus oleh kampus saya. Jadi untuk surat kesehatan ini saya saat itu nggak mengurus karena sudah diuruskan oleh kampus saya sendiri. Andai kata kalian ngurus sendiri, ya ketentuannya sama. Kalian bisa scan di atas 200 KB dan di bawah 500 KB. Yang berikutnya adalah ijazah. Nah, ijazah dari sekolah kalian, entah ijazah SMK dari nautik atau dari teknik kan sama kalau ijazah. Nah, ini kalian bisa digunakan. Kalau belum ada ijazah atau ijazahnya belum keluar, nanti kalian bisa ngurus SKL UN ke kampus kalian untuk persyaratan mendaftar pra-prala. Untuk formatnya sama. Kalian harus scan di atas 200 KB dan di bawah 500 KB. Nah, yang keenam ini saya sempat menemukan perbedaan. Karena saat saya dulu mau mendaftar pra,
persyaratan ini harus ada. Tapi saya dengar kemarin junior saya atau adik kelas saya saat corona kemarin nggak perlu mengumpulkan persyaratan yang ini. Jadi kalian bisa cari informasi lagi, barangkali sekarang sudah nggak pakai persyaratan yang ini atau masih pakai persyaratan yang ini. Persyaratannya yaitu sertifikat simulator. Nah, ini sama kok. Kalian harus scan di atas 200 KB dan di bawah 500 KB. Pokoknya jangan lebih. Nah, untuk persyaratan yang sudah saya sebutkan yaitu KTP, akte kelahiran, BST, surat kesehatan, habis itu ijazah, terus simulator. Ini kalian scan dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF ya, jangan yang lain. Dan di atas 200 KB, di bawah 500 KB. Sampai sini saya kira jelas ya. Persyaratan ketujuh yaitu foto 3x4 sesuai jurusan kalian. Foto PDH 3x4 sesuai dengan jurusan kalian. Kalau yang teknika berarti merah, kalau yang nautika berarti biru. Nah, untuk file ini kalian bisa foto entah ke studio atau pakai HP. Yang penting hasilnya bagus ya, jangan sampai burik. Mungkin burik kata-katanya yang cocok. Jangan sampai fotonya burik karena nanti bisa disuruh ngulang juga. Yang penting fotonya clean, bersih, dilihat bagus gitu. Terus formatnya JPEG. Formatnya JPEG, habis itu sama. Ini maksimal 500 KB. Mohon maaf ada persyaratan yang terlewat, yaitu persyaratan biodata. Jadi untuk teman-teman yang mau pra, ini ada format untuk biodata. Jadi nanti kalian tinggal ngisi aja, ngisi nama, tempat tanggal lahir, periode ujian, karena sudah ada database-nya. Nah, ini nanti di dalamnya nanti kalian tempel foto juga untuk kalian print. Jadi seperti itu. Jadi semua file itu pokoknya maksimal 500 KB. Jangan lebih dari 500 KB. Karena saya pengalaman lebih dari 500 KB walaupun itu cuma 501, 502 tetap aja disuruh ngulang. Kalau alasannya kenapa saya juga kurang mengerti. Mungkin aturan dari sana harus 500 KB. Nah, nanti kalau kalian sudah punya file ini semua, nanti kalian bisa masukkan ke yang namanya CDRW. CDRW atau CD biasa mungkin ya. Tapi kalau saya dulu CDRW. Kenapa CDRW? Karena CDRW adalah CD yang bisa diedit kalau ada yang salah, atau mungkin kalian lupa memasukkan persyaratan KTP contohnya. Nah, CDRW ini masih bisa diedit, atau kata lain mungkin dimasukkan file yang lupa, atau filenya double, atau filenya salah nama. Nah, itu bisa diedit kalau CDRW. Nah, untuk mendapatkan CDRW ini kalian tenang aja. Ini biasanya di fotokopi pasti ada. Untuk harganya mungkin kisaran 10.000. Nah, nanti kalian minta tolong sekalian ke fotokopinya untuk dibakar file kalian. Maksud saya bukan dibakar api ya, tapi dibakar, dimasukkan ke CD. Nah, istilahnya dibakar. Jadi file kalian nanti dimasukkan ke CD untuk dikumpulkan. Nah, ketika kalian membakar, usahakan ketika sebelum dimasukkan ke CD kalian sudah menata rapi dulu file-file kalian ya. Maksud saya, kalian kan dapat persyaratan nih dari kampus kalian atau dari sekolah kalian. Nah, itu kan sudah ada urutannya, KTP nomor 1, habis itu akte, habis itu BST. Nah, ketika kalian masukkan ke CDRW, usahakan sudah diberi angka urutan sesuai nama, contohnya nomor 1 BST, nomor 2 akte kelahiran. Nah, jadi ketika nanti guru kalian, dosen kalian ingin meneliti atau mengecek dokumen kalian itu mudah karena nggak acak-acakan dan sudah rapi gitu maksud saya. Nah, ini tadi fungsinya saya bilang dokumen keeper. Jadi kalian nantikan persyaratannya itu mengumpulkan 2 macam. Yang pertama bentuk CD atau soft file tadi yang dimasukkan ke CD. Yang kedua itu hard file atau fotokopian. Nah, jadi untuk dokumen-dokumen kalian yang asli, jika tidak diminta, kalian bisa masukin ke dokumen keeper kalian. Karena ini dokumen penting, jadi jangan ditaruh di sembarang tempat, harus kalian simpan dengan baik. Karena nanti kalian akan membutuhkan lagi. Nah, dan usahakan ketika kalian fotokopi itu jangan ngepres. Bukan cuma fotokopi sih, print foto juga kan nanti disuruh ngumpulin foto 3x4.
seumpama kalian disuruh ngumpulin 4, ya kalian print aja 8, yang 4 untuk jaga-jaga ketika sewaktu-waktu kalian diminta. Nah begitu, jadi nanti dimasukkan ke dokumen keeper fotokopian yang kalian siapkan untuk jaga-jaga. Foto yang kalian print untuk jaga-jaga bisa dimasukin dokumen keeper. Jadi dalam satu tempat, ketika kalian butuh, kalian nggak bingung cari ke sana ke sini, memperlambat waktu dan tentunya membuat kalian capek sendiri. Nah untuk tips yang terakhir dari saya, ketika kalian sudah punya dokumen keeper, usahakan di dalam dokumen keeper kalian sudah siapkan ballpoint. Jadi ballpoint ini hal yang remeh mungkin, tapi untuk sebagian orang, terutama saya, ketika kemana-mana nggak bawa ballpoint itu serasa bingung gitu. Tiba-tiba disuruh nulis apa, atau mungkin ada yang kurang namanya, mungkin disuruh ngisi alamat, nomor WhatsApp, nah seperti itu. Jadi ballpoint itu adalah hal yang harus kalian bawa ya, siapkan di dokumen keeper kalian, cuman segini. Walaupun di PDA kalian ada, tapi yang ini tetap harus ada karena untuk jaga-jaga. Siapa tahu yang di PDA di seragam kalian itu ketinggalan atau sudah nggak berfungsi, jadi masih ada spare untuk jaga-jaganya. Nah mungkin sekian nih persyaratan yang sudah saya utarakan tadi, atau tips dan hal yang harus kalian persiapkan sebelum mengumpulkan syarat pra-prala. Nah untuk teman-teman semua, barangkali apa yang saya sampaikan ada yang kurang, kalian bisa tolong tambahi di kolom komentar ya. Itu akan jadi koreksi untuk saya sendiri. Siapa tahu memang ada kesalahan apa yang saya utarakan ke kalian. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata mungkin yang menyinggung perasaan kalian. Semoga ujian kalian lancar, pendaftaran juga lancar, dan jangan lupa siapkan uang atau dana untuk kalian ikut ujian, karena percuma. Semua persyaratan lengkap, komplit, sudah clear semua, tapi nggak ada biaya, ya akan terkendala di situ. Jadi biaya 50%, persyaratan juga 50%. Nah 50% kalau digabungkan 50% akan jadi lancar semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang belum paham mengenai persyaratan ini, jadi bisa ada penjelasan mungkin yang saya kira bisa berguna untuk teman-teman. Terima kasih. See you.